Semakin hari, dunia persaingan AI semakin memanas. Setelah saya mereview 3 AI terbaru dari Cina selama 3 pekan terakhir, yaitu DeepSeek, Qwen hingga Kimi, kali ini mari kita berkenalan dengan model AI terbaru dari Amerika Serikat. Ya, model tersebut bernama Tulu-3. Tulu-3 merupakan model AI terbaru yang dikembangkan oleh Allen Institute for Artificial Intelligence. Institusi ini berada atau berkantor di Amerika Serikat. Bila didasarkan pada tabel berikut, ternyata Tulu-3 dikatakan lebih unggul di beberapa aspek bila dibandingkan dengan DeepSeek ataupun GPT. Nah, di video kali ini mari kita bahas apakah Tulu-3 juga unggul di beberapa aspek yang sering kita bahas di video-video sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Channel yang membahas berbagai AI yang bermanfaat untuk bidang penelitian hingga pendidikan. Di video kali ini mari kita bahas Tulu-3. Untuk mengakses Tulu-3, teman-teman bisa mengaksesnya melalui link berikut. Link ini juga sudah saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah video ini. Setelah kita mengakses link ini, langkah selanjutnya adalah kita memilih menu playground yang ada di sisi kanan atas. Kita klik saja dan misalkan ada pop-up, kita bisa pilih yang allow ya, jadinya diizinkan untuk mengakses ini. Selanjutnya kita bisa login terlebih dahulu ataupun kita juga tidak perlu login, juga bisa menggunakan model Tulu-3 ini. Model Tulu-3 yang terbaru adalah yang ini ya, 405B. Kalau ingin login silahkan di sisi kiri sini ada menu login. Ini tinggal kita klik. Kemudian kita bisa continue with Google. Kita kemudian pilih alamat email yang kita inginkan. Dan setelah muncul tampilan seperti ini, bisa kita klik lanjutkan atau continue. Nah, dengan cara seperti itu kita akan mendapatkan akun dari Tulu-3. Nah, ini perlu kita centang dahulu, kemudian next. Nah, kemudian ini centang lagi, let's go. Nah, setelah itu kita siap menggunakan Tulu-3 dari Amerika Serikat. Oke, yang pertama kita minta dia membuat pembahasan ilmiah ya. Misalkan, tolong buatkan pembahasan ilmiah yang membahas pengaruh senyawa alami terhadap penekanan sel kanker. Buat pembahasan ilmiah dengan mensitasi berbagai referensi dari jurnal internasional bereputasi. Kemudian kita klik tanda panah ini. Sekarang kita tunggu prosesnya dan ternyata dia langsung menjawab ya. Tidak seperti DeepSeek dan beberapa model AI lain. Kalau di DeepSeek dan beberapa model AI lain dia tidak langsung menjawab. Dia melakukan deep think dahulu dan dia memproses prompt yang kita masukkan. Baru setelah beberapa tahapan dia kemudian memunculkan respon yang kita inginkan. Ternyata kalau di Tulu-3 dia langsung menuliskan. Namun di sini bisa kita lihat ya, dia memproses tidak langsung celing muncul ya. Kalau tidak salah kalau kita menggunakan Gemini atau Gemini dari Google, setelah kita ngasih prompt dia langsung muncul secara cepat, respon secara lengkap. Sedangkan di sini bertahap. Dan bisa kita lihat dari proses ini, dia ternyata juga mampu mensitasi beberapa referensi. Misalkan ini ada Newman and Craig tahun 2020, kemudian Khan tahun 2006 dan seterusnya. Nanti kita lihat apakah benar sitasi-sitasi ini dari jurnal internasional dan apakah memang bisa diakses. Apakah hallucinated references atau memang benar true scientific references yang bisa kita sitasi dengan baik. Namun kalau kita lihat di sini dia detail sekali penjelasannya ya. Tadi bahkan ada abstrak, kemudian dia bahas satu persatu. Di sini ada terpenoid, ada flavonoid. Dan kalau saya baca secara sepintas jawabannya juga bagus. Dan tadi saya tidak meminta dia ya, minta 10 tahun terakhir sehingga di sini referensinya ada yang juga terlalu lampau. Mungkin kalau kita tambahkan perintah tolong buat paper atau tolong buat bahasan dengan referensi maksimal 10 tahun terakhir. Mungkin yang dia citasi akan lebih baru. Oke, ini sudah berhasil, sudah dia buat ya. Kita lihat di sini ada abstrak, ada pendahuluan, kemudian dia detailkan berbagai bahasan, kemudian dia simpulkan. Tetapi list referensinya tidak muncul secara langsung. Sekarang kita coba minta dia menuliskan list referensinya. Tolong tuliskan list referensi yang telah Anda citasi.
Nah, kenapa? Karena kalau di sini kita klik tidak langsung ya, tidak langsung nyambung, tidak langsung ngelink ke referensi yang sudah dia sitasi. Di beberapa model AI lain, kalau di sini ada sitasi, ketika kita klik, kita bisa langsung mengarah kepada referensi yang dia kutip tersebut. Nah, ini sudah dia buat ya, ada Newman dan sebagainya. Saya coba dahulu yang Newman ini benar ada atau tidak. Ini saya copy, kemudian saya buka di Google. Ya, natural product as sources of new drug over the nearly 4 decades. Nah, ini ada dari Newman 2020. Jadinya nggak fake ya, nggak hallucinated. Saya coba random lagi secara acak. Kita pastikan dia benar atau hallucinated. Nah, ini saya copy. Nah, ternyata ada juga dari Jang 97. Kita coba satu lagi, misalkan ini dari Murakami. Kalau memang ada juga, artinya referensi yang dia ambil itu memang benar-benar ada. Nah, ternyata ada. Dan ini dari NCBA. Ini dari NCBA, ini juga yang tadi Jang dari NCBA. Kemudian yang di sini dari ACS Publication. Tiga-tiganya termasuk kita kenal ya di bidang dunia ilmiah. Termasuk nama-nama yang populer terkenal. Jadinya dia juga mengambil referensi-referensi dari jurnal-jurnal yang berkualitas. Ini ada British Journal of Cancer, ada Biochemical Pharmacology dan seterusnya. Oke, menarik ya. Jadinya dia mampu memberikan dan membuat referensi serta pembahasan ilmiah berbasis sitasi dari jurnal ilmiah bereputasi. Oke, selanjutnya apa yang akan kita coba? Nah, sebetulnya saya ingin mencoba apakah dia bisa menganalisis gambar. Karena di beberapa video sebelumnya kita sudah membandingkan ya, siapa yang paling bagus dalam menganalisis gambar. Ternyata Qwen bisa memberikan analisis gambar yang lebih akurat bila dibandingkan DeepSeek ataupun juga ChatGPT. Nah, namun sayangnya kalau kita akses Tulu3, ternyata di sini tidak ada menu upload file, sehingga saya tidak bisa melakukan tes bagaimana dia mampu menganalisis gambar secara akurat atau tidak. Karena tidak bisa mengupload file, maka kita juga tidak bisa mengupload data. Padahal di beberapa video sebelumnya kita juga membahas apakah AI terbaru ini termasuk ChatGPT yang terbaru juga apakah bisa menganalisis data. Ternyata semuanya bisa menganalisis dan hasilnya beragam, dan lagi-lagi Qwen bisa mampu menghasilkan analisis yang detail. Sehingga sampai detik ini kalau saya ditanya manakah yang terbaik, ChatGPT yang gratisan, Qwen, DeepSeek, semua yang gratisan gitu ya, maka sementara saya masih memilih Qwen 2.5 gitu. Karena Qwen pun juga mampu menghasilkan gambar yang luar biasa. Nah, sekarang kita coba dia. Apakah dia bisa membuat gambar? Karena kan kita nggak bisa menganalisis gambar dan menganalisis data dari file Excel kan. Sekarang kita coba dia. Tolong buat gambar yang menggambarkan burung khas Papua yang bertengger di hutan hujan tropis. Nah, kemudian kita tekan, kita enter, dan ternyata di Tulu3 kalau kita menggunakan menu playgroundnya, di sini dia tidak bisa membuatkan gambar langsung, dia hanya membantu membuatkan deskripsi gambar, yang nanti deskripsi ini bisa kita copy atau kita jadikan prompt untuk AI image generator sehingga dia bisa menghasilkan gambar yang bagus. Sayangnya nggak bisa ya, berbeda dengan model-model AI yang sudah saya bahas di beberapa pekan sebelumnya. Oke, terakhir yang akan saya coba adalah saya ingin tahu cut off knowledge ya, jadinya batas pengetahuan yang dia miliki ya. Tanggal berapa batas pengetahuan yang Anda miliki ya. Kemudian mungkin kita kasih tanda kurung cut off knowledge. Apakah lebih baru atau mungkin malah lebih lama dari model-model yang sudah saya bahas sebelumnya. Nah, batas pengetahuan saya adalah hingga awal tahun 2023. Ternyata ya tidak terlalu update ya bila dibandingkan beberapa AI yang ini. Ya, beberapa AI ini malah bagus-bagus ini. Memang ada yang 2023 tetapi tidak di awal tahun, ada yang 2024 juga. Nah, untuk tahu mana cut off knowledge yang paling baru silakan nanti akses 3 video terakhir ini. Nah, kalau dari sini sementara ya berdasarkan beberapa parameter yang saya tanyakan di sini, sementara menurut saya Tulu3 ya belum terlalu unggul dibandingkan ChatGPT apalagi Qwen. Oke, terima kasih. Itu penjelasan saya. Insya Allah beberapa hari ke depan saya akan mempublish video lain ya, bukan hari Sabtu. Biasanya kan saya publishnya reguler Sabtu jam 9 pagi. Namun sekitar Selasa atau Rabu saya akan publish video khusus yang melaunching fitur terbaru dari AI yang pernah menjadi nomor 1 di Product Hunt.
Karena saya konten kreator, saya dihubungi adminnya, dia mengatakan ini ada fitur baru, buat videonya karena ini sangat bagus. Dan sudah saya buat, saya sudah diberi akunnya dan ternyata memang luar biasa. Nah, untuk ingin tahu apa EE tersebut dan apa fitur yang luar biasa itu, silakan nanti coba ikuti perkembangan di channel saya. Insya Allah beberapa hari ke depan akan saya publish, bukan di hari Sabtu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.